Bagaimana menjalani hidup Anda sendiri? Perkuat individualitas Anda. Tetapkan tujuan hidup yang tepat. Buatlah mimpimu menjadi kenyataan. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam rasa sakit yang tidak perlu mencoba memenuhi keinginan orang lain. Lebih buruk lagi, mereka membiarkan hidup berjalan dengan sendirinya dan menjalaninya secara pasif. Hanya ada satu cara untuk menjalani hidup Anda sendiri, dan itu adalah menyadari bahwa hidup adalah hidup Anda. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat membuat hidup Anda lebih baik atau lebih buruk. Bertanggung jawab atas kekuatan di dalam diri Anda dan mulailah menjalani kehidupan yang Anda inginkan mulai hari ini. Bagian 1. Bangun individualitas Anda. 1. Sadarilah bahwa Anda punya pilihan. Ada 3P dalam hidup ini: pilihan, peluang, perubahan. Jadilah orang yang bisa membuat keputusan untuk mengambil kesempatan atau hidup Anda tidak akan pernah berubah. Kemampuan ini unik untuk Anda dan Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Ini juga berlaku untuk orang lain. Menjalani hidup dengan cara Anda sendiri dimulai dengan menyadari bahwa Anda dapat melakukannya, yaitu hidup seperti yang Anda inginkan, jika itu adalah pilihan Anda. Segala sesuatu yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari dan semua orang yang sering berinteraksi dengan Anda ada karena pilihan Anda sendiri. Jika Anda tidak menyukai hidup Anda sekarang, buatlah keputusan untuk mengubahnya sekarang. 2. Ada kemandirian. Jika Anda selalu mencari nasihat dari orang-orang di sekitar Anda menyerahkan kendali atas hidup Anda. Ini berarti Anda membiarkan orang lain memutuskan apa yang Anda lakukan untuk Anda, mengandalkan orang lain secara finansial, atau menunggu keputusan orang lain sebelum bertindak. Kendalikan hidupmu. Meskipun Anda dipersilakan untuk meminta umpan balik dari orang lain, harap pertimbangkan saran yang dibuat dengan hati-hati, tetapi keputusan akhir ada di tangan Anda. 3. Tentukan nilai prioritas Anda. Siapa Anda sebenarnya? Orang-orang di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan untuk mencari nafkah, apa yang paling Anda nikmati? Semua hal ini ditentukan oleh nilai-nilai inti Anda, yang merupakan kualitas pribadi yang Anda yakini tentang diri Anda dan orang lain. Selain sistem kepercayaan Anda, nilai-nilai Anda memengaruhi seluruh hidup Anda. Putuskan nilai apa yang Anda yakini dengan mencari tahu nilai mana yang memberi Anda prioritas. Ketika Anda mengetahui nilai-nilai Anda dapat lebih memahami diri sendiri, apa yang memotivasi Anda dan apa tujuan hidup Anda. Coba cari tahu nilai Anda melalui situs tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan dan dapatkan hasil penilaian dari beberapa situs berbeda untuk memastikan kebenarannya. 4. Tetapkan tujuan yang tinggi dalam hidup. Setelah Anda membuat keputusan untuk menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, pertimbangkan apa arti keputusan itu bagi Anda. Apakah ini berarti Anda harus pindah ke luar negeri? Sudahkah Anda menyelesaikan studi dan beralih ke fakultas lain? Atau apakah itu hanya berarti melepaskan diri dari sesuatu yang mengendalikan setiap keputusan Anda? Pikirkan dan tuliskan semua yang Anda impikan. Langkah ini diambil hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup Anda. Jika Anda belum memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan Anda, itu tidak masalah. Untuk saat ini, hanya itu yang perlu Anda ketahui. Bagian 2. Tetapkan tujuan yang benar dalam hidup. 1. Lupakan keinginan orang lain. Nah, langkah ini menjadi rumit. Buat keputusan untuk berhenti mencemaskan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Ini bisa sangat sulit, terutama jika hidup Anda dibimbing oleh pendapat orang tua, guru, atau teman Anda. Namun, langkah ini diperlukan bagi Anda untuk mengendalikan hidup Anda sendiri. Keinginan untuk membuat orang lain bahagia adalah tugas sulit yang pasti akan gagal. Karena itu, jangan biarkan keinginan orang lain menindas Anda dengan cara-cara berikut. Ingatlah bahwa mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain hanya membuat Anda merasa tidak berdaya.
Anda tidak dapat melakukan hal yang benar jika Anda membiarkan orang lain memandu keputusan Anda. Bayangkan apa yang terjadi jika satu orang meminta Anda untuk belok kanan dan orang lain meminta Anda untuk belok kiri. Anda terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah pada hatimu. Setelah Anda mengetahui nilai-nilai Anda sekarang dapat percaya diri dalam mengambil keputusan, asalkan selaras dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan apa yang Anda lakukan atau pikirkan, tenangkan dulu dan jangan mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan semua aspek dengan cermat. Berhenti meminta persetujuan orang lain. Sejak kecil kita bergantung pada isyarat dari orang lain, senyuman, hadiah, lambaian tangan, DLL, yang memberi tahu kita apakah kita baik atau buruk. Sekali lagi, jika Anda sudah mengetahui nilai inti Anda dan apa yang ingin Anda pikirkan dalam hidup, tidak perlu meminta persetujuan orang lain. Lakukan penilaian diri untuk memastikan tindakan Anda selaras dengan nilai dan tujuan hidup Anda. Selain itu, pastikan Anda selalu melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. 2. Pahami kekuatan pikiran Anda. Ada teori bahwa pikiran Anda adalah pembentuk takdir Anda. Ada juga kepercayaan bahwa pikiran memiliki bentuk fisik yang nyata dan energi menentukan bagaimana perasaan dan perilaku kita. Masalahnya adalah banyak orang sering memikirkan hal-hal yang tidak mereka inginkan daripada apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kendalikan pikiran Anda dan kesuksesan akan segera menyusul. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Saat Anda sarapan, mandi, atau berolahraga, perhatikan pikiran yang muncul dalam bentuk percakapan internal tentang diri Anda. Apakah pikiran-pikiran ini negatif, positif, netral? Setelah Anda memperhatikan dan mengidentifikasi pikiran Anda, perhatikan bagaimana perasaan tubuh Anda saat pikiran itu muncul. Ingin kembali tidur dan meringkuk di bawah selimut? Atau apakah Anda ingin memeluk semua orang yang Anda temui? Ingatlah bahwa pikiran negatif biasanya membuat Anda merasa negatif, dan pikiran positif membuat Anda merasa lebih positif. Jadilah master berpikir positif. Ketika Anda mendapati diri Anda memiliki pikiran negatif, tanyakan pada diri Anda apakah pikiran itu benar. Misalnya, pemikiran bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan dapat menyebabkan kekecewaan dan membuat Anda enggan untuk terus mencari pekerjaan. Namun, Anda dapat melawan pikiran negatif ini dengan mencari buktinya. Apakah Anda pernah mendapatkan apa yang Anda cintai bahkan jika itu membutuhkan waktu? Jika demikian, itu pertanda bahwa Anda akhirnya mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai. 3. Berhenti membandingkan. Membandingkan dengan orang lain membuat hidup kita seperti neraka. Saat menyiram rumput Anda, jangan mencoba mencari tahu apakah rumput tetangga lebih hijau. Ini bahkan lebih sulit ketika Anda menggunakan jejaring sosial, yang sering digunakan untuk menunjukkan kehidupan yang dipoles dengan sangat hati-hati. Mereka melihat kehidupan orang lain terbatas pada liburan dan makan malam mewah, tidak ada pertengkaran dengan pasangan mereka, dan tidak ada masalah kesehatan akibat keracunan makanan yang membuatnya duduk di toilet selama 5 jam. Anda sudah tahu bahwa hanya Anda yang bisa mengendalikan hidup seseorang, hidup Anda sendiri. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda fokus pada orang lain tetapi lupa bahwa Anda harus mengurus diri sendiri. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan orang lain, bandingkan bagaimana Anda sebulan, 6 bulan, atau setahun yang lalu dengan bagaimana Anda hari ini. Setelah berlatih bola basket begitu keras, Anda masih bukan Stephen Curry, tetapi Anda dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang daripada sebulan yang lalu. Anda hanya harus menjadi yang terbaik yang Anda bisa daripada menjadi lebih baik dari orang lain. Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan karena selalu ada seseorang yang lebih pintar, lebih muda, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih banyak lagi. Namun,
Ingatlah bahwa tidak ada orang yang memiliki kehidupan yang sempurna dan orang yang hidupnya tampak sempurna masih memiliki masalah. Bagian 3. Wujudkan impian Anda. 1. Tetapkan tujuan dengan tenggat waktu yang sulit. Anda mungkin pernah mendengar bahwa sasaran harus ditetapkan menurut kriteria SMART, singkatnya, spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan terikat waktu. Pertama, tuliskan tujuan hidup yang Anda tulis pada langkah di atas, lalu buat rencana untuk mencapainya dengan tindakan terukur dan kerangka waktu yang dapat dicapai tetapi cukup menantang. Ambil langkah lebih jauh untuk mencapai tujuan Anda dengan mencari dukungan dari orang lain. Mintalah rekan kerja, teman dekat, atau anggota keluarga untuk mengirimkan kemajuan mingguan Anda melalui email dan beritahu mereka langkah apa yang telah Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Langkah ekstra ini akan membuat Anda lebih termotivasi. Jika Anda tidak bisa mendapatkan dukungan dari orang lain, unduh aplikasi yang akan membantu Anda mencapai tujuan. 2. Lakukan satu hal setiap hari yang membuat Anda semakin dekat dengan tujuan Anda dan jadikan tugas itu sebagai prioritas. Jika Anda benar-benar ingin menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, Anda harus memprioritaskan tujuan itu di atas segalanya. Setiap minggu, pastikan Anda telah menyelesaikan tugas dengan prioritas tertinggi paling penting. Dengan begitu hari Anda akan tetap bermakna meskipun Anda memiliki tugas lain yang belum Anda selesaikan. Jika Anda memiliki aktivitas yang sangat Anda sukai, jangan biarkan uang menghentikan Anda. Juga, jangan menyerah pada keyakinan bahwa Anda tidak punya waktu. Jika tujuan hidup Anda benar-benar penting, Anda pasti bisa meluangkan waktu untuk itu. 3. Luangkan waktu bersama orang-orang yang menginspirasi, menyemangati, dan menghargai Anda. Kehidupan yang ditentukan sendiri lebih menyenangkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jangan mengharapkan perubahan positif jika Anda sering berinteraksi dengan orang negatif. Energi positif yang Anda terima dari teman dan orang tersayang membuat Anda lebih percaya diri, energik, dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada orang-orang yang kritis, tidak termotivasi atau nakal yang sulit dihindari. Kenali pengaruh negatif mereka dan kendalikan pikiran Anda saat berada di sekitar mereka. Saat pikiran negatif muncul, lawan dan ubah menjadi pikiran positif. 4. Ambil kesempatan. Kunjungi tempat-tempat baru dan dapatkan pengalaman. Jika hidup Anda diatur oleh persetujuan atau keinginan orang lain, Anda mungkin cenderung tidak mengambil risiko. Namun, Anda hanya perlu mengambil risiko kecil untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan Anda. Metode ini akan membantu Anda lebih memahami cara mengatasi berbagai rintangan dan meningkatkan keterampilan Anda. 2. Pahami kekuatan pikiran Anda. Ada teori bahwa pikiran Anda adalah pembentuk takdir Anda. Ada juga kepercayaan bahwa pikiran memiliki bentuk fisik yang nyata dan energi menentukan bagaimana perasaan dan perilaku kita. Masalahnya adalah banyak orang sering memikirkan hal-hal yang tidak mereka inginkan daripada apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kendalikan pikiran Anda dan kesuksesan akan segera menyusul. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Saat Anda sarapan, mandi, atau berolahraga, perhatikan pikiran yang muncul dalam bentuk percakapan internal tentang diri Anda. Apakah pikiran-pikiran ini negatif, positif, netral? Setelah Anda memperhatikan dan mengidentifikasi pikiran Anda, perhatikan bagaimana perasaan tubuh Anda saat pikiran itu muncul. Ingin kembali tidur dan meringkuk di bawah selimut? Atau apakah Anda ingin memeluk semua orang yang Anda temui? Ingatlah bahwa pikiran negatif biasanya membuat Anda merasa negatif, dan pikiran positif membuat Anda merasa lebih positif. Jadilah master berpikir positif. Ketika Anda mendapati diri Anda memiliki pikiran negatif, tanyakan pada diri Anda apakah pikiran itu benar. Misalnya, pemikiran bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan dapat menyebabkan kekecewaan dan membuat Anda enggan untuk terus mencari pekerjaan. Namun,
Anda dapat melawan pikiran negatif ini dengan mencari buktinya. Apakah Anda pernah mendapatkan apa yang Anda cintai bahkan jika itu membutuhkan waktu? Jika demikian, itu pertanda bahwa Anda akhirnya mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai. 3. Berhenti membandingkan. Membandingkan dengan orang lain membuat hidup kita seperti neraka. Saat menyiram rumput Anda, jangan mencoba mencari tahu apakah rumput tetangga lebih hijau. Ini bahkan lebih sulit ketika Anda menggunakan jejaring sosial, yang sering digunakan untuk menunjukkan kehidupan yang dipoles dengan sangat hati-hati. Mereka melihat kehidupan orang lain terbatas pada liburan dan makan malam mewah, tidak ada pertengkaran dengan pasangan mereka, dan tidak ada masalah kesehatan akibat keracunan makanan yang membuatnya duduk di toilet selama 5 jam. Anda sudah tahu bahwa hanya Anda yang bisa mengendalikan hidup seseorang, hidup Anda sendiri. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda fokus pada orang lain tetapi lupa bahwa Anda harus mengurus diri sendiri. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan orang lain, bandingkan bagaimana Anda sebulan, 6 bulan, atau setahun yang lalu dengan bagaimana Anda hari ini. Setelah berlatih bola basket begitu keras, Anda masih bukan Stephen Curry, tetapi Anda dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang daripada sebulan yang lalu. Anda hanya harus menjadi yang terbaik yang Anda bisa daripada menjadi lebih baik dari orang lain. Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan karena selalu ada seseorang yang lebih pintar, lebih muda, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih banyak lagi. Namun, ingatlah bahwa tidak ada orang yang memiliki kehidupan yang sempurna dan orang yang hidupnya tampak sempurna masih memiliki masalah. Bagian 3. Wujudkan impian Anda. 1. Tetapkan tujuan dengan tenggat waktu yang sulit. Anda mungkin pernah mendengar bahwa sasaran harus ditetapkan menurut kriteria SMART, singkatnya, spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan terikat waktu. Pertama, tuliskan tujuan hidup yang Anda tulis pada langkah di atas, lalu buat rencana untuk mencapainya dengan tindakan terukur dan kerangka waktu yang dapat dicapai tetapi cukup menantang. Ambil langkah lebih jauh untuk mencapai tujuan Anda dengan mencari dukungan dari orang lain. Mintalah rekan kerja, teman dekat, atau anggota keluarga untuk mengirimkan kemajuan mingguan Anda melalui email dan beritahu mereka langkah apa yang telah Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Langkah ekstra ini akan membuat Anda lebih termotivasi. Jika Anda tidak bisa mendapatkan dukungan dari orang lain, unduh aplikasi yang akan membantu Anda mencapai tujuan. 2. Lakukan satu hal setiap hari yang membuat Anda semakin dekat dengan tujuan Anda dan jadikan tugas itu sebagai prioritas. Jika Anda benar-benar ingin menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, Anda harus memprioritaskan tujuan itu di atas segalanya. Setiap minggu, pastikan Anda telah menyelesaikan tugas dengan prioritas tertinggi paling penting. Dengan begitu hari Anda akan tetap bermakna meskipun Anda memiliki tugas lain yang belum Anda selesaikan. Jika Anda memiliki aktivitas yang sangat Anda sukai, jangan biarkan uang menghentikan Anda. Juga, jangan menyerah pada keyakinan bahwa Anda tidak punya waktu. Jika tujuan hidup Anda benar-benar penting, Anda pasti bisa meluangkan waktu untuk itu. 3. Luangkan waktu bersama orang-orang yang menginspirasi, menyemangati, dan menghargai Anda. Kehidupan yang ditentukan sendiri lebih menyenangkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jangan mengharapkan perubahan positif jika Anda sering berinteraksi dengan orang negatif. Energi positif yang Anda terima dari teman dan orang tersayang membuat Anda lebih percaya diri, energik, dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada orang-orang yang kritis, tidak termotivasi atau nakal yang sulit dihindari. Kenali pengaruh negatif mereka dan kendalikan pikiran Anda saat berada di sekitar mereka. Saat pikiran negatif muncul, lawan dan ubah menjadi pikiran positif. 4. Ambil kesempatan. Kunjungi tempat-tempat baru dan dapatkan pengalaman.
Jika hidup Anda diatur oleh persetujuan atau keinginan orang lain, Anda mungkin cenderung tidak mengambil risiko. Namun, Anda hanya perlu mengambil risiko kecil untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan Anda. Metode ini akan membantu Anda lebih memahami cara mengatasi berbagai rintangan dan meningkatkan keterampilan Anda.